Oke guys, jadi sekarang videonya lanjut ke pembahasan tentang apa aja part yang aku udah pasang di motor ini dan kira-kira part apa lagi yang bakal aku pasang di motor ini guys. Jadi langsung aja, pertama pembahasannya dari part apa aja yang udah dipasang di motor ini guys. Jadi part pertama itu mulai dari knalpot dulu guys, yang bisa kalian lihat di sini. Ini dia. Jadi knalpotnya aku pakai knalpot dari Norifumi Noctus T5 standar. Jadi ya emang ini knalpotnya udah berumur sekitar hampir sama kayak motornya, 2 tahun udah. 2 tahun ini motornya guys, dan ya kalian bisa lihat di sini di bagian leherannya udah cukup banyak karatnya, dan ya tapi suaranya masih tetap lumayan, masih oke gitu, nggak yang terlalu keras. Aku suka sama knalpot ini, suaranya ngebas, nggak lebay gitu, nggak pet gitu, jelek banget suaranya, masih oke suaranya. Kemudian yang paling bisa kelihatan itu ban pastinya, kemudian cakram guys, cakram depan juga sama. Jadi mau bahas tentang velgnya dulu. Jadi velgnya ini ukuran 17 inci dan depan juga sama 17 inci. Kalau yang di belakang itu lebarnya 350, kalau yang di depan itu 300. Jadi 300 lebar di depan, 350 lebar di belakang. Jadi untuk brandnya aku pakai tromol itu dari Expedition, kemudian juga depan juga sama, depan belakang sama ya, jadi aku ngomongnya satu aja. Tromol pakai Expedition, kemudian jari-jari dari Scarlett, kemudian nipple dari Scarlett, velg juga dari Scarlett, dan ini cakram depan belakang itu dapat gratis, dan itu brandnya dari Expedition guys. Untuk pemilihan warna, aku di sini pakai warna velg hitam, nipple warna silver, kemudian tromol hitam, dan jari-jari juga hitam. Jadi yang kelihatan warnanya itu cuma di bagian nipple-nya aja. Aku emang seperti yang aku bahas, aku udah pernah bahas sebenarnya ban ini. Aku udah pernah review juga di videoku di sini, di sana guys, di sana. Jadi emang aku pengen looksnya kelihatan simpel gitu, nggak banyak warna-warna aneh gitu. Jadi emang pengen fokusnya ke hitam karena motor ini emang base-nya hitam, di STNK pun warnanya hitam gitu. Jadi aku pengen buat motor ini kelihatan simpel aja. Warnanya yang keluar itu yang mencolok cuma di bagian nipple-nya aja. Kalau terlalu hitam juga agak aneh, jadi aku pengen keluarin dikit-dikit warnanya, jadi di bagian nipple-nya aja biar kelihatan imut gitu. Sayang sekali guys, sayang sekali kalau kalian bisa lihat ini ada tulisan Maxxis, itu aku spidolin pakai Paintmaker. Sayang sekali, buruk banget hasilnya dan nggak rapi gitu. Ntar aku bakal hapus itu tulisan ini, spidolnya, karena ya nggak rapi, buat apa gitu kan, looksnya jadi makin jelek. Untuk ban, oh ya aku belum bicara masalah ban. Ban yang aku pakai di sini adalah Maxxis, untuk depan ukuran 120/70 per 17 inch. Kemudian untuk bagian belakang sama, cuman beda ukuran aja, 130/70 17 inch. Jadi untuk Maxxis di sini yang aku pakai adalah Maxxis Green Devil. Jadi ban ini kelihatannya mirip kayak patternnya kayak ban dari apa ya? Berlama-lama kemudian, Michelin Pilot ya, patternnya kurang lebih mirip sama seperti itu. Dan ini adalah dual compound guys ya, soft and kalau nggak salah soft medium. Pokoknya yang jelas ini dua kompon, nggak satu kompon aja. Ada softnya, ada mediumnya juga, atau hard, I don't know. Ntar aku kasih tahu juga lebih lanjutnya. Ya kenapa aku pilih ban ini, karena bannya emang patternnya nggak alay gitu, nggak banyak lekak-lekuk, simple aja gitu, kayak motor sport lah kelihatannya, walaupun ini motor trail. Oke, jadi lanjut lagi, ban udah. Nah ini lampu belakang aku lepas originalnya, aku ganti dengan undertail seperti ini, cuman yang nggak ada tambahan sirip undertailnya juga di sini. Jadi aku pingin kesannya ini, sebenarnya konsep motorku ini adalah pingin kayak model-model KTM 450 SMR dan Husky Varna FS 450. Jadi emang base konsepnya ini adalah dari dua motor itu. Jadi aku pingin buat motor ini kayak kelihatan looks looks focus on track, jadi fokus on track only. Jadi aku pinginnya buat motor kayak gitu, jadi konsepnya pinginnya kayak gitu. Sayangnya ini saya ini lampu belum aku ganti gitu kan, karena masih bingung juga dan kayaknya agak ribet juga buat lepas lampu depan originalnya ke papan nomor guys. Tapi itu bakal terjadi, cuman tunggu aja ya. Kita bahas dari ini dulu.
Soalnya aku pengen lepas bahkan ini, jadi aku pengennya nggak mau pakai lampu belakang sama sekali, biar ini kelihatannya pipih gitu, sangat-sangat pipih, biar kelihatan lebih biar kelihatan lebih racing lagi, kelihatannya lebih racing lagi, lebih balap lagi. Jadi kalau misalkan kan ini masih kelihatan tuh agak tebel gitu, apalagi ini lampunya emang didesain untuk motor trail segala merek, jadi nggak fokus untuk CRF aja. Jadi ini banyak lubangnya di bawah, ntar aku bakal kasih lihat kalian. Jadi seperti ini dia gambarannya. Dan setelah ganti lampu, aku ganti saddle. Ini baru sih, ini yang paling terakhir aku ganti saat ini yang paling baru. Kenapa aku ganti saddlenya? Padahal saddlenya masih bagus gitu sebenarnya. Karena pingin nyoba aja gitu, pingin penasaran gitu motor ini. Kalau misalkan aku ganti saddlenya, kulit saddlenya, apa sih, kulit saddle, kulit jok gitulah ya. Ya kurang lebih gitu. Aku pingin ngeliat ini motor fokusnya ke hitam doang gitu, gimana gitu. Dan kenapa aku pilih saddle yang ini, kan kalau emang mau fokusnya ke hitam doang, harusnya bang beli saddle yang hitam polos dong gitu. Gak mau kelihatan polos banget, jadi kayak motor biasa gitu, kurang racing gitu kelihatannya. Jadi aku pingin kelihatan keluarin dikit warnanya sedikit, jadi yang merah cuman ada di bagian sini dan ada putihnya juga, biar kelihatan gitu warna merahnya. Karena di sini kan memang ada banyak warna merah ya, jadi ya minimal dikasih warna merah sedikit lah biar keluar gitu warna merahnya. Kalau hitam banget juga agak gimana gitu ya. Terus ganti saddle udah. Ini handguard, kenapa aku ganti handguard? Bukan tanpa alasan sebenarnya, bukan biar kelihatan gimana gitu, biar kelihatan keren, enggak. Jadi kalau misalkan kalian lihat itu waktu aku di vlogku riding di zaman dulu, di tahun-tahun sebelumnya tanpa handguard, itu kelihatannya ini stang masih bawaan ori ya, jadi kesannya kayak kurus banget nih stang, jadi kurang isi pernak-pernik. Aku pingin ini stangnya kelihatan lebih oke juga di kamera. Maka dari itu aku kasih ini gitu, jadi di kamera lebih kelihatan kokoh gitu bagian stangnya guys. Jadi itu. Selain itu juga ini bahkan sangat berguna ketika kalian misalkan nggak sengaja gitu selip gitu kan, kena nyerempet bagian mobil apalah itu, dan itu akan sangat-sangat berguna guys. Jadi nggak bersentuhan langsung sama tangan kalian gitu. Misalkan di sini nabrak spion mobil gitu, tangan kalian standby di rem gitu, akan sangat sakit banget tangan kalian, pastinya akan nabrak itu. Ini juga ada fitur safety-nya sih, fitur safety sedikit. Nah sekarang bagian yang aku pasang di motor ini itu adalah bar pad. Aku sengaja beli yang original karena aku mau pasang bar pad ya, yang pro taper itu saya nggak bisa di stang originalnya karena bar padnya terlalu besar buat yang pro taper itu guys. Jadi aku pasang bar pad yang original aja biar masuk gitu. Karena sekali lagi aku bilang, masalahnya stangnya ini ini kan stang naked ya, jadi kelihatan motornya kayak kurus gitu di bagian stangnya. Jadi aku pingin ada tambahan lagi biar motornya lebih kokoh gitu kelihatan di bagian stangnya guys. Kemudian kemudian lampu ini lampu depan aku pakai LED. Oh ya, tadi aku juga lupa cerita, kalau di belakang juga pakai LED guys ya. Jadi itu lampu 3 in 1, depan belakang itu pakai LED, kecuali lampu sen depan itu aku masih pakai yang lama, pakai bohlam. Untuk di bagian lampu depan aku pakainya lampu LED bukan lampu biled guys ya. Karena ini masih cukup terang. Looksnya menurutku pribadi ini masih jauh oke dibandingkan biled, bahkan nggak tahu kenapa aku nggak suka liatnya CRF pakai biled gitu, kayak dipaksa gitu, kayak apa ya, kayak nggak cocok aja menurutku gitu. Jadi motor lampu biled itu menurutku cocoknya udah di Matic aja gitu, sasaran di Matic, NMAX apalah itu. Kalau pada dipasang di trail kayaknya aneh gitu pasang biled gitu kan. Lebih baik pasang lampu standar, atau bahkan kalau misalkan kalian udah ganti ini papan nomor, pasang lampu LED yang warna kuning itu lebih cakep itu bahkan daripada pasang biled gitu, aneh. Harganya lebih mahal juga kan. Ya lampunya di sini ada tiga guys. Jadi lampu alis yang putih ini aku set jadi warna merah. Kalau misalkan jadi aku pasang ini juga saklar juga. Jadi kalau misalkan aku turn off ini lampu utamanya, jadi yang aktif hanya lampu merah bagian alisnya aja guys. Kemudian bagian lampu utama LED putih biasa, lampu jarak jauhnya juga LED putih biasa gitu. Terus
Apalagi bang yang dipasang di motor ini? Ya dongkraknya guys. Dongkraknya aku ganti. Kenapa? Karena ini motor udah dipasang peninggi ya. Jadi otomatis dongkrak bawaannya yang kurang lebih sekitar berapa ya ukurannya ya? Kurang lebih sekitar 33 cm. Kurang lebih standar bawaan CRF. Jadi aku maunya ganti ke yang tingkat 8. Cuman sayangnya agak susah nyarinya. Adanya yang 33, 30 cm, 35 cm, kelipatan 5 guys. Jadi kalau dipasang yang 40 takutnya agak tegap nanti, jadi agak susah buat parkir. Jadi ya udah aku ambilnya yang 35 aja, naik 5 cm. Ini pun agak nyender tapi masih aman. Lebih aman dibandingkan sama standar bawaan. Kemudian apa ya? Nih, bagian ini plat nomor aku posisikan di bawah. Aku posisikan itu plat nomor di bawah. Ya sekali lagi aku pengen lihat motor ini kesannya kayak lebih fokus on track gitu guys. Jadi ya emang kalau ditaruh di sini kan kurang gitu ya. Ya lupa ini handle kopling dan handle rem. Ini aku pasang brandnya dari Protaper KW di toko Orange. Jadi wajar kalau itu karatan guys. Itu aja yang ku pasang dari motor ini, dan sekarang mulai dari pembahasan apa rencanaku buat motor ini ke depan ya guys. Jadi rencananya motor ini apa aja yang bakal aku rubah, aku pasang, aku lepas dari motor ini. Yo, jadi kita mulai guys. Rencananya ini mau aku lepas. Seperti yang kalian bisa lihat nih, aku pakai Noctus T5 standar dan warnanya jelas warna biru. Ini pingin banget aku lepas guys. Karena kenapa? Karena warna biru ini nggak ada sama sekali tertempel di motor ini. Jadi base motor ini adalah putih, putihnya pun bahkan sedikit putih, merah, hitam, kuning gitu. Jadi biru, nggak ada biru sama sekali di sini. Jadi kelihatan aneh aja sendiri gitu warnanya. Jadi aku pingin ini lepas tulisannya Noctusnya. Jadi biar ini warna silver gitu. Biar ini warna silver nyatu sama mesinnya, blok mesin yang ya walaupun itu nggak silver tapi warnanya mirip-mirip lah. Gitu guys. Itu bagian yang pingin aku rubah dari motor ini. Kemudian bagian yang juga yang pingin aku rubah dari motor ini adalah aku pingin banget lepas lampu undertail ini, karena emang seperti yang aku bilang tadi, emang pingin banget buat motor ini jadi konsepnya seperti motor focus on track kayak Husky Varna FS 450. Jadi di sini biar lebih pipis, lebih ganteng lagi kelihatannya kalau dilepas. Tapi sayangnya itu enggak aku lepas dulu karena ini motornya masih motor satu-satunya yang aku pakai setiap hari buat kerja, buat keluar malam juga. Jadi nggak boleh dilepas selagi motor ini masih buat motor harian gitu, karena membahayakan pastinya buat pengguna motor lain kalau lampunya dilepas. Yang paling banget aku pingin ganti adalah ini, jadi papan nomor. Tapi sayangnya aku pingin banget pakai papan nomor CRF 450. Kenapa aku bilang sayang ya guys? Kalau misalkan kalian beli papan nomor CRF 450, otomatis kalian juga bakal dapat ini, spakbor yang 450 juga. Kenapa? Karena di papan nomornya itu kayak ada dudukannya gitu, jadi harus pasang yang itu gitu. Jadi nggak bisa pasang yang ini. Jadi padahal aku suka banget ngeliatin spakbor, bahkan bawaan Hondanya yang ini. Nggak pingin aku ganti spakbornya, aku cuma pingin ganti lampunya sama papan nomor gitu kan. Tapi sayangnya kata temanku sih nggak bisa gitu, harus diakalin, dan akalinnya juga perlu mikir-mikir gitu. Ya untuk ini nggak tahu kapan, dan ini juga nggak tahu kapan gitu, karena masih rencana aja guys, rencana apa yang bakal aku ganti di motor ini. Apa lagi ya? Ini shock, aku pengen ganti shock. Kenapa aku pengen ganti shock? Karena ya kalau kalian bandingkan sebenarnya sama shock motor KTM, motor Husky, motor special engine lainnya, shocknya itu kelihatan jauh lebih besar gitu. Ya walaupun kalau kelihatan dari jauh nggak begitu kelihatan, tapi kalau kalian misalkan lagi deket seperti ini, kelihatan ini shocknya kelihatan kecil banget guys. Ternyata shock motor-motor itu besar. Jadi aku pingin buat motor ini juga shocknya diganti gitu. Jadi warna inilah ya. Jadi biar warna kuningnya hilang di motor ini, karena lihat bagian kuning di motor ini cuma di bagian shocknya ya. Jadi
Aku pengen lepas itu ganti ke warna yang sini, kayaknya bakal lebih cakep lagi guys. Cuma itu sayangnya budgetnya besar banget dan nggak tahu kapan itu juga ya, kita lihat aja nanti, semoga terkabulkan gitu. Ya itu aja videonya kali ini tentang apa yang aku pasang di motor ini dan apa rencanaku ke depannya buat motor ini guys. Semoga kalian suka sama videonya dan enjoy juga sama videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian guys, buat yang punya motor ginian juga. Yo, see you next video guys.